Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Zahra Rizky Dwita Anissa, 240 120 1008. Saat ini adalah mahasiswa dari kelas Corporate Entrepreneurship dan akan sedikit sharing nih mengenai SDGs Goals number 5, yaitu tentang Gender Equality. Sebelum saya masuk ke SDGs Gender Equality, mari kita bahas terlebih dahulu apa sebetulnya yang disebut dengan SDGs. SDGs ini adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. SDGs ini memiliki satu prinsip, yaitu Leave No One Behind. Dengan prinsip ini, setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal, yaitu keadilan prosedural dan keadilan substansial. Keadilan prosedural ini menjelaskan sejauh mana seluruh pihak, terutama yang selama ini tertinggal, dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. Dan keadilan substansial itu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan ini dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga tersebut, terutama kelompok-kelompok yang tertinggal. Nah, maka dari itu kita akan langsung fokus ke SDGs number 5 mengenai gender equality. Gender equality ini memiliki tujuan yaitu untuk achieve gender equality and empower all women and girls. Ada 9 target dari SDGs number 5 ini. Sebelum kita masuk ke 9 target tersebut, ada satu quotes nih dari Emma Watson. It is time that we all see gender as a spectrum instead of two sets of opposing ideals. Nah, untuk mengakhiri semua diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, kita harus melihat gender ini bukan lagi dua opposing ideals, tapi kita lihat ini sebagai spektrum. Karena ini bukan hanya tentang hak asasi manusia yang mendasar saja, tapi juga ini penting untuk masa depan yang berkelanjutan. Terbukti bahwa pemberdayaan perempuan dan anak perempuan ini membantu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, sebelum itu kita lihat juga secara data yang saya ambil dari web SDGs-nya langsung mengenai partisipasi wanita di dunia. Di sini diambil 3 contoh, yaitu di national parliaments, di local government, dan managerial position. Di sini dapat terlihat bahwa peran wanita masih kurang dari 50%, bahkan kurang dari 40%. Di national parliaments ada 25,6%, di local government ada 36,3%, dan di managerial position ada 28,2%. Nah, selain itu yang mengerikan juga, dan mungkin rekan-rekan sekalian juga tahu tentang violence atau kekerasan seksual terhadap wanita. Di sini dapat terlihat bahwa 1 dari 3 wanita kurang dari umurnya 15 pernah mengalami sexual violence at least once dalam hidupnya. Kemudian ada lebih dari 10 juta wanita juga beresiko menikah secara dini. Nah, pernikahan secara dini ini juga meningkat, terlebih lagi adanya pandemi COVID-19. Pandemi ini juga membuat wanita 2,5 kali bekerja lebih banyak daripada para pria untuk mendapatkan hak yang sama. Nah, untuk di Indonesia sendiri, di sini dapat terlihat bahwa pernikahan anak pada tahun 2030 diharapkan akan menurun sebanyak 4% menjadi 6,94%, yang pada saat ini ada di sekitar 10,59%. Sangat penting ya pada saat ini untuk memberi perempuan hak yang sama atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Nah, di sini dapat terlihat bahwa Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa prevalensi pernikahan dini berada pada 11,5% pada tahun 2017 yang tadi, naik dari 11,1% pada tahun 2016. Meskipun telah menurun lagi menjadi 11,2% pada tahun 2018, situasi ini masih mengkhawatirkan karena 24 dari 34 provinsi di Indonesia memiliki proporsi pernikahan dini. Perempuan menikah di bawah 18 tahun lebih tinggi dari proporsi nasional. Proporsinya juga terlihat lebih di daerah pedesaan. Tingginya prevalensi pernikahan anak mungkin juga dipengaruhi oleh Undang-Undang Perkawinan
pada tahun 1974 yang gagal memenuhi ambang batas usia 18 tahun untuk pernikahan yang direkomendasikan oleh Badan Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional. Meskipun semua pernikahan di bawah usia 21 tahun memerlukan persetujuan orang tua, laki-laki pada saat ini masih dapat menikah secara sah pada usia 19 tahun dan perempuan pada usia 16 tahun. Untuk mengurangi tingkat pengantin, anak tidak bisa lagi mengandalkan skenario bisnis seperti biasa. Intervensi kebijakan yang bersifat multidisiplin mulai dari peningkatan akses pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi perempuan dapat membantu menurunkan jumlah pernikahan anak menjadi 6,94% pada tahun 2030, jauh lebih rendah dari skenario WHO yang hanya menurunkan menjadi 10,03%. Nah, sebetulnya kenapa sih kita itu pada saat ini masih ada gender bias atau bisa kita sebut ya, semua ini ada biasnya gitu. Kenapa ada yang namanya bias gender, bias umur, bias warna kulit? Kenapa bisa bias? Karena ternyata setelah saya baca lagi itu, secara alam bawah sadar kita tuh suka sekali untuk mengkategorikan sesuatu. Nah, contohnya bias gender ini gitu. Nah, kayak di sini ada feminim, ada maskulin, ada buat cowok, ada buat cewek. Di sini kayak contohnya laki-laki itu selalu suka itu bertindak sebagai pemimpin dan mereka itu jadi lebih berani dan ambisius. Terus wanita di sini juga dikenal lemah dan lembut, emosional, keibuan, afektif dan irasional. Padahal bias gender ini tuh cukup berbahaya karena bisa jadi ada diskriminasi, bisa jadi ada kekerasan ataupun pelecehan seksual. Nah, gimana cara untuk mencegah bias gender ini? Yaitu dengan cara mendidik dan mengasuh anak dari sejak dini secara adil dan edukasi seks dan karakter juga secara dini untuk mendapatkan bias gender yang lebih kecil gitu. Jadi kalau bisa sih jangan sampai ada bias gendernya juga. Nah, pada tahun 2016 ini juga sekitar 155 negara setidaknya memiliki satu undang-undang wanita yang membatasi ekonomi wanita. 41 negara di dunia saat ini juga masih melarang wanita bekerja di pabrik tertentu. Ada 29 negara juga masih melarang wanita untuk bekerja di malam hari, dan di Rusia wanita itu dilarang dari 456 pekerjaan karena bias gender tadi. Mereka mengatakan bahwa wanita itu tidak cukup kuat dan bisa berdampak pada sistem reproduksi dan lain sebagainya. Nah, perubahan ini perlu diadakan gitu untuk mengurangi adanya gender inequality. Nah, seharusnya pada saat ini kita perlu melakukan perubahan dengan ada 6 tujuan ini. Nah, tujuan ini yaitu adalah mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimanapun. Yang kedua adalah mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan private, termasuk perdagangan manusia atau human trafficking, dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya. Yang ketiga adalah menghapuskan segala praktek-praktek yang membahayakan seperti perkawinan anak, perkawinan dini dan paksa, dan sunat pada perempuan. Dan keempat, menyadari dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial, serta mendorong adanya tanggung jawab bersama di dalam rumah tangga dan keluarga yang pantas secara nasional. Yang kelima adalah memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik. Yang keenam adalah memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi sebagaimana telah disepakati dalam program aksi konferensi internasional mengenai kependudukan dan pembangunan dan aksi platform Beijing dan dokumen hasil dari konferensi review keduanya. Kemudian ini ada poin A, B, C-nya, yaitu melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap tanah dan bentuk properti lainnya, pelayanan finansial, warisan, dan sumber daya alam sesuai dengan hukum nasional. Kemudian memperbanyak penggunaan teknologi terapan, khususnya teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pemberdayaan perempuan. Dan yang terakhir adalah mengadopsi dan menguatkan kebijakan yang jelas dan menegakkan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua level. Nah, berikut adalah policy direction yang ada di Indonesia dengan tagline-nya meningkatkan
akses dan pelayanan KB yang berkualitas, serta kesehatan reproduksi yang merata dan menyeluruh di semua wilayah bagi seluruh masyarakat. Nah, ini ada 5 caranya, dari mulai merumuskan kebijakan, yang kedua meningkatkan komunikasi tentang penyuluhan KB, terus yang ketiga adalah memperluas akses KB di area JKN terlebih dahulu melalui peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, jaminan dan pembiayaan pelayanannya, serta ketersediaan alat kesehatannya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan akses dan kesehatan reproduksi bagi orang dewasa dan responsifnya, yang responsif gender, ramah orang dewasa. Kemudian yang terakhir adalah memperkuat lingkungan strategis dan mendukung yang meliputi data dan informasi kependudukan. Nah, berikutnya ada Policy Direction 2025 dan 2030, yaitu perlindungan sosial dan layanan dasar berkualitas tinggi dengan menguatkan perumusan kebijakan, memastikan komunikasi tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkelanjutan, memperkuat akses dan kualitas keluarga berencana, meningkatkan akses dan kesehatan reproduksi bagi orang dewasa, dan yang kelima adalah memastikan lingkungan strategis yang mendukung meliputi data dan informasi kependudukan, keluarga, dan lintas sektor. Ya, tanpa kamu tujuan kita itu hanyalah mimpi belaka. Jadi mari kita berjalan beriringan, mewujudkan cita-cita kita bersama, dan pastikan tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan untuk mengubah Indonesia yang lebih baik. Mari kita bangun Indonesia bersama-sama. Terima kasih, saya Sasa, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.